Kalau kita merasa bahwa kita beribadah, kita menyanyi, kita sudah menyembah Tuhan, kita kalah sama artis-artis dan aktor-aktor yang hebat sebagai penyanyi-penyanyi, saudara. Mereka punya suara yang merdu, mereka bisa atur semua lagu-lagunya, bisa membuat sedemikian rupa didengarnya. Dan itu begitu indah. Kita kalah dengan mereka, saudara. Tetapi sayangnya firman Tuhan katakan di sini bahwa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti yang bergerak, yang punya hasrat, yang punya keinginan. Berbicara yang kudus, berarti berbicara hagios, yang sekualitas seperti Tuhan Yesus Kristus. Adakah hidup kita sekualitas seperti Tuhan Yesus Kristus? Berbicara sekualitas seperti Tuhan Yesus Kristus, berarti kita memiliki hidup yang kualitasnya sama seperti pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika diadili, ketika dia dikhianati, ketika dia dibuli. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Sering kita sudah bangga bahwa kita datang ke gereja dan beribadah. Lalu kita merasa cukup. Bahkan tidak sedikit orang percaya kalau dia belum ke gereja merasa belum afdol. Kalau dia belum datang beribadah ke gereja, rasanya belum sreg dalam kehidupan ini. Sehingga dia memaksa dirinya untuk datang ke gereja. Walaupun dia datang ke gereja hanya sekedar menyanyi, menyembah, mendengarkan firman, dia duduk. Ataupun dia datang mungkin tidur, numpang tidur karena AC yang adem di gereja, suasana yang nyaman, dia tertidur. Lalu dia keluar dari gereja, dia merasa sudah tenang. Dia merasa sudah bahagia karena dia sudah datang ke gereja dan beribadah. Tidak sedikit orang yang datang ke gereja hanya demi memenuhi perasaan dia bahwa dia sudah beribadah dan sudah ke gereja dan sudah cukup. Tetapi apakah seperti ini yang dikatakan ibadah? Apakah seperti ini yang Tuhan mau di dalam beribadah? Begitu banyak orang percaya datang ke gereja, rajin, mungkin hari Minggu ke gereja, hari Senin ikut kegiatan, hari Selasa ikut lagi ibadah, hari Rabu ikut lagi ibadah yang lainnya, hari Kamis ikut lagi ibadah yang lainnya, hari Jumat ikut lagi ibadah, bahkan juga ikut doa, hari Sabtu dia datang lagi ikut ibadah. Semua hampir setiap hari datang ke gereja dan dia beribadah. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Begitu banyak orang yang mungkin setiap harinya datang ke gereja. Apakah kehidupannya berubah? Apakah dia mampu menghadapi setiap pencobaan dalam kehidupan ini? Karena ini diharapkan dengan dia rajin datang setiap hari ke gereja, seharusnya dia mengalami perubahan. Tetapi yang firman Tuhan katakan apa? Apakah ketika dia datang, dia mendengar dan dia belajar untuk benar-benar berubah? Atau dia hanya cukup merasa bahwa saya sudah datang ke gereja hari ini, maka saya sudah beribadah kepada Tuhan. Nah, begitu banyak orang yang seperti ini, saudara. Bahkan dia rela sebelum dia berangkat kerja, dia datang dulu ke gereja, dia beribadah pagi. Lalu setelah itu dia merasa bahwa dia sudah beribadah hari ini, dia sudah sembahyang, maka dia bisa bekerja dengan baik dan benar. Bukan tidak baik datang setiap hari beribadah. Bukan tidak baik datang setiap hari bersembahyang. Tetapi pertanyaannya, apakah esensinya dapat dia lakukan? Karena beribadah yang sesungguhnya, apakah dengan seperti itu? Apakah dengan dia datang? Datang berkumpul bersama-sama beribadah itu wajib. Itu perlu supaya kita bisa bersama-sama bersekutu, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau orang yang datang setiap hari saja dia tidak mengalami perubahan dalam hidupnya, bagaimana dengan orang yang tidak pernah datang ke gereja? Tapi orang yang tidak pernah datang ke gereja, lalu kita berani katakan dia berubah seperti apa yang Tuhan mau. Bagaimana dia tahu apa yang Tuhan mau kalau dia tidak pernah datang berkumpul dan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan? Mari saudara, kita baca firman Tuhan dulu. Yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, firman Tuhan katakan itu adalah ibadahmu yang sejati.
Sebenarnya di sini dikatakan itu adalah ibadahmu yang logikos, yang reasonable, yang masuk akal. Kalau selama ini kita hanya berkeyakinan bahwa kita datang ke gereja, kita memuji menyembah Tuhan, lalu kita memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, kita merasa sudah beribadah. Tapi ingat, dikatakan ibadah yang sejati adalah memberikan persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Berbicara yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan ini setiap saat kita lakukan. Di dalam gereja ataupun di luar gereja. Ketika bermasalah ataupun tidak bermasalah. Ini yang harus kita perjuangkan, dan inilah ibadah kita. Ibadah yang masuk akal. Kalau kita merasa bahwa kita beribadah, kita menyanyi, kita sudah menyembah Tuhan, kita kalah sama artis-artis dan aktor-aktor yang hebat sebagai penyanyi-penyanyi, saudara. Mereka punya suara yang merdu, mereka bisa atur semua lagu-lagunya, bisa membuat sedemikian rupa didengarnya. Dan itu begitu indah. Kita kalah dengan mereka, saudara. Tetapi sayangnya, firman Tuhan katakan di sini, bahwa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti yang bergerak, yang punya hasrat, yang punya keinginan. Berbicara yang kudus, berarti berbicara hagios, yang sekualitas seperti Tuhan Yesus Kristus. Adakah hidup kita sekualitas seperti Tuhan Yesus Kristus? Berbicara sekualitas seperti Tuhan Yesus Kristus, berarti kita memiliki hidup yang kualitasnya sama seperti pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika diadili, ketika dia dikhianati, ketika dia dibuli, tidak membalas. Ketika dia difitnahkan yang jahat, tidak membalas. Berapa banyak orang percaya pada saat ini justru ketika dia dijahatin, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku serahkan orang yang jahat ini kepadamu, biar engkau yang membalaskannya. Karena aku tahu bahwa pembalasan bukan hakku, tapi haknya Tuhan. Bahkan dia berani berkata dengan firman Tuhan, seperti apa yang Tuhan katakan, bahwa apabila engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, apapun yang aku minta engkau akan berikan. Makanya dia serahkan kepada Tuhan. Dan dia minta supaya orang yang menyakiti dia ini, Tuhan yang mengadili, Tuhan yang membalaskan. Tapi berbicara ibadah yang logika, bukan hanya menyembah. Karena kalau orang menyembah, dia bisa menyanyi dengan baik, tapi apakah hidupnya? Apakah perilakunya, hatinya bisa sekualitas seperti Tuhan Yesus Kristus? Dia bisa bernyanyi hebat, tapi kalau hatinya dan pikirannya tidak baik, tidak benar, jahat, kejam, keji, sadis mulutnya, apakah dia bisa dikatakan beribadah kepada Tuhan? Ingat, indikator beribadah kepada Tuhan itu mempersembahkan tubuh kita yang kudus dan yang berkenan. Ini indikatornya. Jadi dalam kehidupan kita, ibadah kita kepada Tuhan, dikatakan tadi, ibadah yang logikos, yang masuk akal. Masuk akal tidak, saudara? Mempersembahkan tubuh kita yang hidup loh. Yang punya cara berpikir, yang punya kehendak. Tapi kita arahkan hidup kita ini supaya menjadi serupa seperti Kristus. Yang kudus, yang hagios, yang punya kualitas seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang berkenan, berarti apapun yang kita lakukan bisa diterima dan menyenangkan hati Tuhan. Ini, dan semua ini, ketiga indikator ini kita bisa lakukan setiap saat. Setiap detik. Saudara, ayo saudara pikirkan. Selama ini apakah saudara merasa bahwa beribadah kepada Tuhan dengan saudara datang ke gereja, bersekutu cukup? Tapi bagaimana ketika saudara menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, menghadapi aniaya, seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah saudara menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang membalaskan? Atau saudara belajar seperti Tuhan Yesus Kristus, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu bukan hal mudah. Mudah kita perkatakan, Bapa ampunilah mereka. Tapi apakah hatimu mudah mengampuni mereka? Melupakan segala yang jahat, melupakan masa lalu, dan menatap masa depan hingga hidup dia hari ini dan ke depan mau jadi apa? Di sini kita belajar, saudara. Belajar meneladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus.
Dia disakiti, dia dihianati, dia diludahi, dia ditinju, dia disiksa, dia dicambuk. Tetapi apa yang dilakukan? Bapa, ampunilah mereka. Saudara ketika dibully, adakah saudara mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, dan lupakan semuanya itu? Ketika saudara dihianati, adakah saudara berkata, Bapa, ampunilah mereka, dan saudara lupakan pengkhianatannya itu? Begitu banyak kita belum dapat lakukan. Tapi sekarang kita sadar, ibadah kita sesungguhnya seperti ini. Berarti setiap detik hidup kita, itu adalah ibadah kita. Ingat saudara, mempersembahkan tubuh yang hidup, yang berkualitas seperti Tuhan Yesus Kristus, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap detik hidup kita, itu ibadah bagi hidup saudara dan saya. Ayo saudara, jaga. Terus kita berjuang, memiliki kualitas seperti Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini saudara, sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir kali. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.